Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habana bil iman wal yakin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhir ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita akan pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Kita lanjutkan video pada mata kuliah matematika diskrit. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-7 yang akan membahas mengenai propositional logic. Baik, materi sebelumnya, ini slide-nya juga disiapkan oleh Pak Galih ya, lupa belum masuk ke sini. Materi sebelumnya kita telah membahas ini sampai ke pertemuan ke-6 inverse dan komposisi. Ini adalah bagian dari kalau di rumput keilmuan discrete structure ini masuk ke bagian sets, relation, and function. Ya, jadi ini sudah kita pelajari. Ini menjadi satu CPMK, satu bagian. Kemudian bagian selanjutnya ini di basic logic. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke sini, ke logika dasar. Kita mulai ke propositional logic. Tujuan pembelajarannya kita mengacu masih ke CP Prodi yang di nomor 15. Pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar. Nah, matematika dasar inilah yang kemudian kita acu CPMK-nya. Nah, sekarang kita mulai beralih ke CPMK yang kedua, yaitu mampu menerapkan konsep logika dasar dalam menyelesaikan permasalahan berbasis komputer. Nah, ini ada tambahan menyelesaikan permasalahan berbasis komputer. Nah, nanti ini kita akan menyentuh ke bahasa pemrograman ya, implementasinya. Nah, kemudian sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menerapkan konsep propositional logic. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, ini juga mengacu ke CP Prodi nomor 27. Memiliki kemampuan pengelolaan, manajerial tim, kerjasama, manajemen diri, mampu komunikasi lisan tertulis, baik lisan maupun tertulis, dan mampu melakukan presentasi. Di CPMK ketiga ini ada kemampuan manajemen diri, komunikasi baik lisan maupun tertulis, dan kemampuan melakukan presentasi. Di sub CPMK pada video kali ini yaitu memiliki kemampuan manajemen diri. Oke, sebagai pengenalan, pendahuluan, propositional kalkulus atau propositional logic ini mempelajari mengenai hubungan antar objek yang disebut dengan proposisi, yang itu merupakan dasar yang nanti akan digunakan di mathematical reasoning, penalaran berbasis matematika, kemudian penalaran secara otomatis, automated reasoning, terotomatisasi, dan nanti di bagian intelligent system, IS, di knowledge based reasoning, penalaran berbasis pengetahuan. Nah, dasarnya ini adalah ini, propositional logic ini. Nah, pertama, proposition itu adalah statement yang bernilai baik benar ataupun salah, bisa bernilai benar atau salah. Kita biasanya notasikan ini dengan huruf, bisa notasi P, Q, R, X. Nilai dari suatu proposisi disebut dengan nilai kebenaran. Truth value itu bisa dilambangkan dengan T atau 1 kalau nilainya benar, bisa juga dilambangkan dengan 0 atau F jika nilainya salah. Nah, sedangkan opini, pendapat, interrogatif, pertanyaan, imperatif, perintah, itu bukan merupakan proposisi. Nah, kemudian di bawahnya ini ada truth table, tabel kebenaran. Proposisi P misalkan bisa bernilai benar atau salah. Bisa bernilai 1 atau 0, T atau F, true or false. Contoh proposisi today is Monday.
Nah, ini akan merupakan pernyataan. Akan bernilai benar apabila diucapkan pada hari Senin, akan bernilai salah apabila diucapkan selain hari Senin. Proposisi selanjutnya, the derivative of sin x is cos x. Nah, ini juga proposisi yang bisa bernilai benar atau salah. Karena derivatif sin x adalah cos x, nah maka berarti proposisinya bernilai benar. Derivatif cos x adalah min sin x, nah itu juga bernilai benar. Tetapi apabila derivatif cos x adalah sin x, nah itu berarti bernilai salah atau false. Karena turunan cos x itu adalah min sin x. Every even number has at least two factors. Setiap bilangan genap memiliki minimal 2 faktor. Nah, itu juga adalah proposition atau pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Contoh yang bukan proposisi, C++ is the best language. C++ adalah bahasa pemrograman terbaik misalkan. Nah, itu adalah opini, pendapat subjektif. Nah, sehingga itu bukan merupakan proposisi. When is the pretest? Kapan dilaksanakannya pretest? Itu juga pertanyaan, bukan merupakan proposisi. Do your homework. Kerjakan PR-mu. Nah, itu juga perintah, bukan merupakan proposisi. Imperatif. Ya. Nah, contoh, 2 plus 2 sama dengan 5, apakah proposisi? Every integer is divisible by 12, apakah itu proposisi? Microsoft is an excellent company, apakah itu proposisi? Nah, 2 yang pertama, 2 plus 2 sama dengan 5, itu adalah proposisi, karena bernilai benar atau salah. Dalam hal ini bernilai salah ya, karena 2 plus 2 bukan 5. Every integer is divisible by 12. Nah, ini juga proposisi, karena pernyataan. Yang bernilai salah, karena tidak semua integer itu habis dibagi 12 ya. Setiap integer bisa dibagi 12, tetapi hasilnya bukan merupakan bilangan integer. Microsoft is an excellent company, itu merupakan opini, pendapat, jadi bukan merupakan proposisi. Logical connectives. Penghubung ini digunakan untuk menggabungkan proposisi dari 2 atau lebih proposition. Nah, nanti ada yang binary, ada yang unary. Contoh, ini untuk negasi, ini dia diberlakukan pada satu proposisi ya. Sedangkan and, or, exclusive or, implication, dan biconditional itu binary yang diterapkan pada 2 proposisi. Negasi itu untuk menegasikan suatu pernyataan, kemudian and, or, and ini lambangnya seperti ini, atau logical conjunction ini ya. Kemudian or, lambangnya ini seperti V, atau logical disjunction. Kemudian exclusive or, XOR, ini bisa dinotasikan seperti ini. Implications, implikasi, jika, nah ini lambangnya seperti ini. Biconditional, if and only if, jika dan hanya jika, dinotasikan dengan lambang seperti ini. Pertama, negasi. Proposisi dapat dinegasikan. Nah, lambang dari negasi, suatu proposisi P ini adalah seperti ini, negasi P. Ada yang juga menggunakan lambang yang lain ya. Nah, contoh today is not Monday. Nah, itu adalah proposisinya ya, negasi dari today is Monday. Negasinya adalah today is not Monday. Nah, bagaimana kalau today is Saturday? Apakah itu adalah negasinya? Kalau ini diucapkan pada hari Jumat, maka today is Monday bernilai salah, today is Saturday juga bernilai salah. Maka itu bukan negasi, karena nilai kebenarannya sama. Negasinya itu nilai kebenarannya itu akan berbeda. Jadi kalau proposisinya bernilai salah, maka negasinya benar. Kalau proposisinya benar, maka negasinya bernilai salah. Selanjutnya, logical and, penghubung and atau dan. Conjunction. Nah, ini contohnya adalah ada proposisi it is raining. Ini misalkan P, kemudian Q-nya adalah it is warm. Ketika digabungkan dengan penghubung and, maka it is raining and it is warm. Nah, nilainya tergantung dari kebenarannya. Apakah sedang hujan, ini bernilai benar atau salah. Kemudian apakah
benar atau salah. Nah, nanti melihat di tabel kebenarannya. Kemudian ini juga contoh-contoh yang lain. Contoh P, this book is interesting. Proposition Q, I am staying at home. Nah, kemudian logical N-nya, this book is interesting and I am staying at home. Nah, tabel kebenarannya ini nanti akan bernilai benar jika P dan Q bernilai benar. Nah, selain dari itu dia akan bernilai salah. Ini tabel kebenaran untuk logical N. Untuk OR atau ini contohnya, it is raining or it is the second day of lecture. Ini P, kemudian ini Q, atau P-nya 2 plus 2 sama dengan 5, Q-nya P2 kurang dari 2. Nah, atau contoh selanjutnya, you may have cake or ice cream. Proposition pertama, you may have cake. Proposition kedua, you may have ice cream. Tabel kebenarannya, untuk OR, ini akan bernilai salah jika kedua-duanya salah. Kemudian akan bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Ini tabel kebenarannya. Exclusive OR. Perbedaan dengan exclusive OR adalah pada ketika kedua-duanya bernilai benar, maka exclusive OR ini dia bernilai salah. Jadi exclusive OR ini akan bernilai benar jika salah satu saja yang bernilai benar. Implikasi. P dan Q adalah proposisi, implikasinya adalah P implikasi Q. Jika P maka Q. P ketika Q dan seterusnya. Nanti kita akan melihat beberapa kalimat untuk menggambarkan implikasi ini. P ini disebut dengan hipotesis atau antecedent atau premis. Nah, sementara Q ini disebut dengan conclusion atau consequence. Hipotesis dan conclusions, premis dan consequence. Tabel kebenarannya ini proposisi P, proposisi Q, implikasi P Q, P jika Q itu akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Maka implikasinya akan bernilai salah. Nah, selain itu dia akan bernilai benar. Kita akan bisa lihat di sini, kalau P-nya false, apabila hipotesisnya false, maka implikasinya akan selalu bernilai true. Ini bisa kita ingat-ingat. Nah, ini kalimat yang bisa digunakan untuk implikasi. Contoh, if you buy your air ticket in advance, it is cheaper. P-nya adalah buy your air ticket in advance, kemudian Q-nya adalah cheaper. Cheaper. Kemudian contoh selanjutnya, P-nya adalah X is a real number, kemudian Q-nya adalah X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Tabel kebenarannya nanti kita cek nilai kebenaran P dan Q-nya. Ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke tabel kebenaran implikasi tadi, di mana implikasi akan bernilai salah jika P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false. Oke, selanjutnya, ini untuk latihan saja. Mana yang merupakan implikasi? Ya, implikasi yang bernilai benar. Oke. Jika min 1 adalah bilangan positif, maka 2 plus 2 sama dengan 5. Ini bernilai benar. Kenapa? Karena hipotesisnya false. Min 1 itu bukan bilangan positif. Nah, karena hipotesisnya false, maka akan selalu bernilai true. Ini bisa kita buktikan di contoh selanjutnya. Ketika di sini bernilai salah, sementara di contoh yang kedua ini bernilai benar. Tetapi karena hipotesisnya ini bernilai salah, maka implikasinya dia akan bernilai benar, selalu benar. Pada contoh yang kedua, sin X sama dengan 0, dan X sama dengan 0. X ini bisa kita ganti misalkan dengan 0, dengan
pi, dengan setengah pi, dengan 2 pi, 3 pi, dan seterusnya. Untuk contoh 0, jika sin 0 sama dengan 0, ini bernilai benar. 0 sama dengan 0 ini juga bernilai benar. Tapi kita uji coba dengan yang lain. Pi misalkan. Berapa sin pi? Nah, sin pi sama dengan 0. Tapi apakah pi sama dengan 0 atau 2 pi? Nah, 2 pi ini sin 2 pi sama dengan 0. Tapi 2 pi itu tidak sama dengan 0. Nah, maka di sini ada yang bernilai true dan q-nya ini bernilai false, maka implikasinya dia bernilai false. Oke, ini tadi untuk logika, tabel kebenaran, dasar logik. Di propositional logic, kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.